Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi secara malware. Sebelumnya, kenalan terlebih dahulu. Nama saya Fitur Servansyah Ibrahim dengan NIK 11 2021 13607. Perkenalkan, nama saya Slametuddin Rahman dengan NIM A11 2021 13261. Perkenalkan, nama saya Satrio Alam Putrotomo dengan NIM A11 2021 13616. Perkenalkan, nama saya Sultan Raul Kurniawan dengan NIM A11 2021 13523. Di sini saya akan menjelaskan apa itu serangan SQL injection. Serangan SQL injection merupakan teknik yang digunakan oleh hacker untuk memanipulasi perintah SQL yang dijalankan oleh database melalui input yang dimasukkan pada aplikasi web. Celah ini terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan benar, sehingga dapat memungkinkan hacker menyisipkan kode SQL tambahan. Dengan memanfaatkan celah ini, hacker dapat merusak integritas data, mengakses informasi sensitif, atau bahkan mengambil alih kendali sistem. Dalam skenario SQL injection, hacker biasanya memanfaatkan formulir input pada halaman web yang tidak memvalidasi atau menyaring input dengan benar. Dengan menginjeksikan perintah SQL yang dirancang secara jahat, maka penyerang dapat memanipulasi query yang dieksekusi oleh aplikasi web dan mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam database. Dalam simulasi serangan SQL injection, kami menggunakan tools yang bernama SQL Map. SQL Map merupakan tools open source yang digunakan untuk melakukan simulasi serangan SQL injection. Tools ini dirancang untuk mengotomatisasi proses identifikasi dan eksploitasi celah SQL injection pada aplikasi web. SQL Map memungkinkan penyerang untuk secara cepat menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dan SQL injection tanpa harus menguasai perintah SQL secara mendalam. Ini saya akan melakukan simulasi tentang salah satu cybercrime yaitu SQL injection. Tetapi kita perlu menyiapkan terlebih dahulu beberapa hal yang kita perlukan untuk melakukan serangan ini. Pertama kita lakukan adalah melakukan inspect pada website target, yaitu kalau di sini kita menggunakan target yaitu DBWA. Kita inspect saja, kita masuk ke storage untuk melihat PHP SESSID dan juga security-nya. Untuk value PHP SESSID dan security-nya bisa kita simpan. Di sini saya menyimpan di Notepad. Di sini teks editor apapun bisa disimpan agar kita lebih mudah menggunakannya. Dan untuk yang kedua, karena kita menggunakan serangan SQL Map, kita membutuhkan URL. Di sini kita coba masukkan user ID 1. Nah, di sini URL yang kita perlukan itu ini. Karena ini URL sebagai target yang bervalue. Di sini menunjukkan bahwa ID 1 itu mempunyai value first name admin dan juga username admin. Kalau kita menggunakan user ID yang lain yang ada di database, nanti value-nya juga akan mengikuti user ID tersebut. Kita bisa simpan atau keep URL-nya untuk media penyerangan tadi. Lalu kita bisa masuk ke terminal. Kita cek dulu SQL map-nya, kita cek versi dulu apakah sudah terinstall dengan baik. Oke. Setelah itu kita bisa memasukkan ini. Di sini ada SQL map/o. Ini URL tadi yang kita dapatkan dari ini value DBWA-nya. Lalu kita masukkan PHP SSID-nya, kita kopikan dari sini dan juga security-nya. Di sini kita menggunakan perintah DBS untuk mengeksekusi database-nya atau melihat database-nya. Oke. Di sini bisa langsung terlihat karena saya sudah melakukan percobaan tadi, jadi tidak perlu ngeload atau berikan perintah lain. Di sini ada dua available database yang ada. Kita bisa melakukan pengecekan pada database ini
atau database dua database yang terdaftar. Di sini ada database DBWA dan database information schema. Kita coba melakukan pengecekan pada database DBWA. Kita coba. Perintahnya seperti ini, kita slash dia database, nama databasenya, lalu kita table. Di sini table kita menunjukkan tabel apa saja yang ada di database DBWA. Ternyata di database DBWA ada tabel guestbook dan juga tabel user. Setelah itu kita bisa masuk lebih dalam lagi, kita bisa mengecek apa saja yang ada di dalam tabel user yang ada di dalam database DBWA dengan perintah seperti ini. Slash DBWA seperti tadi nama databasenya, lalu slash t tabel yang akan kita cek, tabel user. Kita bisa mengecek guestbook juga, tapi di sini kita menggunakan tabel user, lalu kita slash dump. No saja. Di sini bisa langsung terlihat apa saja value yang ada di dalam tabel user yang ada di dalam database DBWA. Nah, ini menandakan bahwa SQL injection atau kita serangan cyber yang kita lakukan itu sudah berhasil dilakukan, karena kan kita bisa melihat database dari sistem seseorang yang ingin kita lihat. Mungkin sekian simulasi dari saya. Kemudian cara agar terhindar dari serangan SQL injection, yang pertama, melakukan enkripsi data. Dapat melakukan enkripsi data sensitif dalam database, terutama jika ingin menyimpan informasi seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Dengan melakukan ini, bahkan jika serangan SQL injection berhasil, data yang diperoleh tetap terenkripsi. Yang kedua, melakukan validasi input. Pastikan semua input yang diterima dari pengguna divalidasi dengan ketat. Validasi ini sebaiknya dilakukan baik di sisi klien maupun di sisi server. Hindari menerima atau memproses input tanpa melakukan validasi. Yang ketiga, gunakan firewall dan filter. Menggunakan firewall dan filter untuk memblokir atau membatasi akses langsung ke database dari luar jaringan yang tidak aman. Hal ini dapat membantu melindungi sistem dari serangan yang mencoba mengakses database secara langsung. Yang keempat, melakukan pemantauan keamanan. Dapat menerapkan sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya serangan. Log aktivitas aplikasi web dan database sehingga dapat mengidentifikasi potensi serangan dan merespon dengan cepat. Sekian penjelasan dan simulasi SQL injection menggunakan SQL Map dari kelompok kami. Terima kasih.